Dalam hal ini, Menkyu Purbaya memberikan tanggapannya dan menduga ada kebijakan di Bandara IMIP ini atau IMIP ini yang keliru begitu. Setelah menyikapi temuan di bandara kawasan IMIP yang disebut-sebut ilegal, dengan bisa menugaskan begitu ya, dirinya ini dengan tegas siap menugaskan para petugas bea dan cukai di sana. Dan terbaru ini Purbaya juga menyikapi hal ini dengan tanggapan yang berbeda, di mana Purbaya ini menduga ada kesalahan kebijakan dalam pengelolaan bandara IMIP. Dan dalam hal ini diherankan tidak ada petugas imigrasi atau bea cukai yang ada di bandara tersebut. Dan Tribuners di mana Purbaya ini juga menduga ada kesalahan kebijakan dari pemerintah sebelum akhirnya bandara milik PT Indonesia Marwali Industrial Park atau IMIP di Marwali, Sulawesi Tengah ini beroperasi. Pernyataan itu disampaikan oleh Purbaya setelah rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta 27 November 2025. Purbaya ini menyebut demikian lantaran dirinya ini merasa heran mengenai tidak adanya petugas imigrasi atau bea cukai yang ada di bandara tersebut. Padahal fungsi dan tugas dari imigrasi serta bea cukai merupakan hal yang penting ada di suatu bandara begitu. Dan keduanya ini berperan untuk melakukan adanya filtrasi terhadap barang atau orang yang keluar masuk dari kawasan bandara. Meski begitu, Purbaya juga tidak menjelaskan secara detail begitu mengenai kesalahan apa yang dimaksud dalam hal ini. Lantaran ini dikabarkan Purbaya eh, yang baru saja masuk dalam pemerintahan saat ini dan tidak langsung terlibat dalam pembuatan kebijakan di bandara IMIP tersebut, Tribuners. Sementara itu terbaru Tribuners dalam polemik bandara IMIP ini, Koni Bakri memberikan surat terbuka dan ini surat terbuka ini ditujukan kepada Presiden Prabowo begitu ya, dan diminta untuk menegaskan status dari bandara IMIP ini di Marwali. Ada 5 poin surat terbuka yang dituliskan oleh Koni Bakri Tribuners, di mana Guru Besar Hubungan Internasional di Universitas Negeri St. Petersburg, Rusia, Profesor Koni Rahakundini Bakri atau Koni Bakri ini melayangkan surat terbuka untuk Presiden Prabowo Subianto terkait polemik keberadaan bandara di Marwali, Sulawesi Tengah. Keberadaan bandara yang berpotensi di dalam beroperasi, maksud kami di dalam kompleks PT Indonesia Marwali Industrial Park atau IMIP ini menjadi sorotan setelah Menteri Pertahanan atau Menhan Syafri Samsudin menyebut bandara ini tidak memiliki perangkat negara yang baik seperti bea cukai dan imigrasi. Resikonya akan terjadi kerawanan terhadap kedaulatan dan stabilitas ekonomi. Mengenai surat terbuka ini, dalam cuplikan video yang diunggah Koni Bakri dalam akun Instagram pribadi Profesor Koni pada Kamis 27 November 2025. Dalam unggahan tersebut, Koni Bakri menyatakan keprihatinannya terhadap peran negara di kawasan industri strategis Marwali. Koni Bakri beranggapan bahwa Marwali adalah sebuah kawasan yang tidak hanya memegang peranan penting dalam ekonomi nasional, tetapi juga menyentuh inti dari kedaulatan data, kedaulatan industri, dan juga kedaulatan keamanan sosial. Di mana dalam hal ini Tribuners Koni ini mempertanyakan adanya koordinasi antar lembaga seperti Badan Informasi Geospasial atau BIG, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi atau MERVES, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perindustrian TNI Polri hingga Pemda sering berjalan parsial tidak dengan sistemik begitu. Dan dalam hal ini Tribuners aturan yang dimaksud yang diunggah begitu ya oleh Koni lantaran telah tercantum dan menurutnya ini mengatakan aturan yang telah tercantum tidak dipatuhi oleh operasional bandara tersebut dan masih mengatakan putih abu-abu begitu ya. Dan aturan yang dimaksud mulai dari Undang-Undang Informasi Geospasial, Undang-Undang Minerba, Perpres Hilirisasi hingga Perkap Pengamanan Objek Vital.
Dan utamanya, KONI ini meminta Presiden untuk bertindak. Sedikitnya ada 5 poin tuntutan agar Prabowo membuat pertimbangan. Satu di antaranya adalah menegaskan kembali mengenai Marawali ini sebagai kawasan kedaulatan strategis, bukan sekedar kawasan investasi. Juga memperkuat peran Badan Informasi Geospasial sebagai otoritas tunggal data geospasial tanpa pengecualian, membangun komando pengawasan terpadu Fitnas yang melibatkan TNI, Polri, BIK, dan lembaga teknis, dan merevisi mekanisme perizinan yang selama ini terlalu sektoral dan mudah diintervensi, serta menegaskan kembali Marawali sebagai kawasan kedaulatan strategis bukan investasi, Tribuners. Dan polemik ini semakin memanas di mana adanya tanggapan dari DPRD Sulteng yang mendesak Prabowo diharuskan mengevaluasi status PSN, di mana Komisi 3, Sekretaris Komisi 3 yakni Muhammad Safri mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek strategis nasional atau PSN yang berada di Sulteng begitu ya, terutama yang terkait dengan investasi asing dan kawasan industri. Safri ini menyuarakan kekhawatiran yang serius bahwa kasus bandara di IME yang belakangan ini menjadi sorotan nasional karena dianggap sebagai negara dalam negara oleh Menteri Pertahanan yang menunjukkan kelemahan pengawasan negara dalam proyek-proyek vital. Legislator dari PKB ini dengan tegas juga menekankan bahwa meskipun penting untuk pertumbuhan ekonomi, investasi tidak boleh mengorbankan keselamatan lingkungan, hak-hak masyarakat lokal yang terpenting adalah kedaulatan negara, di mana dirinya juga membeberkan beberapa perusahaan di kawasan IMIP pernah disorot oleh Komisi 3 DPRD Sulteng terkait dengan dugaan pelanggaran lingkungan, masalah limbah hingga perizinan. Dalam hal ini, Safri berharap Presiden Prabowo dapat menanggapi masalah ini dengan serius dan segera mengeluarkan kebijakan yang tegas. Wali Pak, ini kan belum ada petugas cukai sama imigrasi. Nah, nanti kalau kita diperintahkan kita taruh petugas dari kami, petugas bea cukai saya udah siap. Kalau imigrasi mesti ngomong bisa dengan Pak Sinmi dan menterinya. Tapi saya nggak tahu, saya kan baru masuk. Saya pikir dulu sih ada treatment khusus di mana mereka bisa langsung masuk sana. Saya nggak ngerti kenapa nggak ada imigrasi ya sama bea cukai. Itu mungkin ada kesalahan kebijakan di situ yang harus diperbaiki. Bapak soal Mbak MK dana desa. Wali Pak, ini kan belum ada petugas bea cukai sama imigrasi. Nah, nanti kalau kita diperintahkan kita taruh petugas dari kami, petugas bea cukai saya udah siap. Kalau imigrasi mesti ngomong bisa dengan Pak Sinmi dan menterinya. Tapi saya nggak tahu, saya kan baru masuk. Saya pikir dulu sih ada treatment khusus di mana mereka bisa langsung masuk sana. Saya nggak ngerti kenapa nggak ada imigrasi ya sama bea cukai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.